Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan Kitab Sahih Asratis Sa'ah. Yang terakhir adalah munculnya kaum Khawarij sudah ini. Sudah ya. Perdamaian Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudah atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Islahul Hasan ibn Ali bainal mu'minin. Akan terjadi perdamaian pada saat setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh, maka terjadilah islah, perdamaian yang terjadi dan dilakukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat bersejarah. Dan ini diantara yang menjadikan atau yang mengecewakan kaum Syiah ketika mereka mendapati bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bagi mereka ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diterima, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kekuasaan itu harus ada di tangan anaknya atau Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait. Jadi mereka ini punya keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dipegang oleh Ahlul Bait. Sementara Hasan setelah mendapatkan kekhilafahan di baiat, ternyata Hasan justru menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang di antara yang paling dibenci oleh kaum Syiah. Kenapa demikian? Kenapa kaum Syiah demikian membenci Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Dan kebencian kepada Muawiyah ini adalah mencapai tingkatan ketiga atau orang ketiga yang paling dibenci oleh kaum Syiah. Ini atau bahkan orang kedua. Jadi kaum Syiah ini paling benci yang pertama kali, tingkatan pertama. Tingkatan pertama dan kedua yang paling dibenci adalah Umar bin Khattab. Ini orang paling dibenci kaum Syiah. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dan bahkan sebagian di antara kaum Syiah ini, mereka tidaklah menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq nomor 2-nya, langsung Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi jumhur kaum Syiah ini yang paling dibenci urutannya Umar bin Khattab, lebih dibenci daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang kedua ini baru Abu Bakar. Kenapa lebih dibenci? Meskipun dua-duanya ini disebut oleh kaum Syiah sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Nah, ini dua berhala Quraisy. Subhanallah. Ini kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Umar. Kebencian itu juga merembet kepada istri Rasulullah SAW, putri kedua sahabat terbaik ini, yaitu Aisyah radhiallahu anha. Ini yang paling dibenci oleh kaum Syiah. Dan yang kedua Hafsah, putrinya Umar. Nih, putrinya Umar. Dan yang paling dibenci Aisyah. Aisyah ini yang paling dibenci kaum Syiah. Dan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini paling dibenci setelahnya. Nah, suatu hal yang mengherankan. Kenapa? Kalau kita meneliti sejarah latar belakangnya, kita akan mengetahui kenapa demikian bencinya kaum Syiah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang terutama, paling pertama, Umar bin Khattab. Dan ternyata ini diakui sampai zaman sekarang ini oleh tokoh-tokoh besar kaum Syiah, ulama mereka, di mana mereka mengakui. Dan kenapa demikian benci kepada Umar? Mereka benci kepada Umar karena di zaman Abu Bakar, meskipun terjadi peperangan antara Abu Bakar dengan Romawi, tetapi Persia pada waktu itu masih belum terjadi yang namanya penaklukan Persia di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga Romawi. Tetapi baru terjadi penaklukan Romawi dan Persia ini, bahkan di pusat kekuasaannya itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar itulah kekuasaan Persia secara keseluruhan, artinya pusatnya ini kaum Persia, Kisronya, bahkan mahkota Kisra itu diambil oleh Umar bin Khattab, bahkan mahkotanya ini dipotong-potong oleh Umar untuk dibagikan dan dijadikan sebagai ghanimah. Ketika haknya masing-masing saham orang yang ikut serta dalam peperangan itu tidak cukup untuk satu mahkota ini, maka mahkotanya ini dipotong oleh Umar. Ini setelah sempat dipakaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, cuma dicoba saja. Umar bin Khattab menyuruh untuk memakai, coba dipakai. Ini subhanallah. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Umar. Dan ketika Umar berkuasa, dan itulah yang disebutkan kehancuran kaum Persia atau kerajaan Persia yang sebelumnya adalah negara adik kuasa dunia. Dua negara penguasa terbesar di dunia yang mereka saling berebutan kekuasaan, Romawi dan Persia, ditaklukkan di zaman Umar. Dua-duanya kekuasaan superpower dunia terbesar, dua kekuatan terbesar dunia pada waktu itu, sehingga menjadi pusat perhatian dunia. Romawi Persia ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab, hingga putrinya, istrinya Kisra, anak-anak perempuannya Kisra pada waktu itu hingga ditawan dan oleh Umar bin Khattab dijadikan atau dinikahkan dengan
para sahabat Rasulullah SAW hingga sampai dinikahi oleh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali. Nah, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu setelah itu yang sempat menjadi penguasa setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang seharusnya secara urutan itu harusnya lebih dihormati atau lebih diagungkan, dimuliakan. Dimuliakan. Di zaman tersebut ternyata melakukan sesuatu yang mengecewakan kaum Syiah. Hasan justru menyerahkan kepada Muawiyah. Nah, kenapa Umar demikian dibenci? Karena Umarlah yang menjadikan kaum Persia menjadi hina. Menjadi hina. Dan itu salah satu tanda hari kiamat ketika kaum muslimin menjadikan bangsa Romawi, bangsawannya kaum Romawi dan Persia menjadi budak-budak mereka. Kaum muslimin dilayani oleh para budak yang asalnya adalah bangsawannya kaum Romawi dan Persia. Tapi sekarang justru dengan kekuasaan Islam mereka betul-betul dihinakan oleh Allah SWT. Jadikan para budak dari mulai bangsawan asalnya mereka dilayani oleh kaum mereka sendiri, bangsa Persia. Tapi sekarang para bangsawannya, bahkan anak-anaknya raja, justru menjadi pelayannya kaum muslimin, bangsa Arab yang mereka dulu demikian menghinanya. Jadi bangsa Arab pada waktu itu, pada zaman kekuasaan masa keemasan Persia dan Romawi, bangsa Arab ini dianggap kaum barbar atau kaum yang rendah. Ini kaum yang rendah, dianggap orang-orang pedalaman, primitif di zaman itu. Ini bangsa Arab dianggap primitif oleh mereka, bangsa Romawi dan Persia. Karena bangsa Romawi dan Persia memiliki peradaban yang sangat tinggi. Sementara bangsa Arab di zaman itu belum ada namanya kekuasaan atau kerajaan. Bangsa Arab masih mereka itu kekuasaannya atau adat kebiasaan mereka itu adalah dalam bentuk qabilah, pimpinan atau kepala suku. Hanya dikuasai kepala suku, belum ada kekuasaan seperti raja. Dan peradaban yang ditata sebagai atau bentuk kekuasaan atau bentuk qabilah ini adalah bentuk sistem kenegaraan paling primitif di zaman itu. Sehingga zaman kekuasaan di mana pada waktu itu Romawi dan Persia memimpin, bahkan bangsa Arab, mereka itu sebenarnya tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh. Pengaruh terbesar ini Romawi dan Persia. Bahkan anak atau negara bagian yang ditaklukkan oleh Romawi dan Persia. Ini Romawi dan Persia. Bentuk mereka itu kerajaan. Najasyi di Ethiopia. Ini dan beberapa negara bagiannya Romawi. Bentuknya kerajaan dan itu lebih mulia dibandingkan dengan sistem pemerintahan bangsa Arab yang sebenarnya mereka ini tidak punya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan paling primitif itu adalah yang dipimpin oleh qabilah, kepala qabilah. Ternyata justru menguasai bangsa Persia. Menguasai bangsa Persia. Ada salah seorang di antara ulamanya, ulama kaum Syiah di zaman ini. Ini ada rekamannya. Mengakui kenapa Umar dibenci, demikian dibencinya. Maka menyatakan bagaimana tidak dibenci, karena Umarlah yang menyebabkan kehinaan bagi bangsa Persia, bagi bangsa Persia, sehingga Persia menjadi bangsa yang dihinakan, terhina pada saat Umar bin Khattab berkuasa, ditaklukkan oleh Umar di zaman Umar bin Khattab hingga menjadi para budak, tawanan. Subhanallah. Nah, disitulah kemudian
Umar ini demikian dibenci. Ini mereka menyatakan dengan terang-terangan kenapa Umar ini menjadi orang yang paling dibenci. Sehingga yang membunuh Umar bin Khattab yaitu siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi, orang Persia. Abu Lu'lu'ah ini ketika membunuh Umar bin Khattab, menikam dari belakang, dianggap sebagai pahlawan. Bahkan mereka kaum Syiah menjadikan Abu Lu'lu'ah ini seorang pahlawan besar bagi mereka. Nah ini pahlawan besar karena dianggap paling berjasa, yang bisa membunuh musuh terbesar mereka. Musuh terbesar bangsa Persia. Nah ini bangsa Persia. Abu Lu'lu'ah seorang Majusi yang menikam dari belakang, yang sesungguhnya tidaklah melakukan itu kecuali orang yang pengecut. Ini sehingga sebenarnya Abu Lu'lu'ah ini seorang apa? Pengecut. Kenapa? Beraninya tidak berani berhadapan dengan Umar. Tidak berani berhadapan dengan Umar. Beraninya apa? Dalam kondisi gelap, bahkan dalam kondisi sholat subuh, Abu Lu'lu'ah ini sudah dengan merencanakan sebelumnya, dan itu jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah direncanakan. Karena Abu Lu'lu'ah itu sudah meracuni, sudah merendam dalam racun. Ini belati yang digunakan untuk membunuh, menikam Umar bin Khattab. Tidak bakal hidup dengan racun itu. Meskipun lukanya, misalkan seandainya pun lukanya tidak mematikan, tapi cukup dengan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, itulah yang akan membunuh. Subhanallah. Nah ini yang terjadi. Jadi beraninya ketika waktu subuh, ini sudah kita bahas ya kan, terbunuhnya Umar ini. Ketika Abu Lu'lu'ah menikam dari belakang pada saat sedang sholat. Jadi Umar bin Khattab membaca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah sudah ditikam pada waktu itu. Nah ini subhanallah. Baru diganti oleh sebagian sahabat yang maju untuk menggantikan Umar. Setelah membunuh, menikam, maka Abu Lu'lu'ah merasa sudah membunuh, dia bunuh dirinya. Sebagian riwayat menyebutkan Abu Lu'lu'ah ini membunuh dirinya. Dan itu terjadi setelah sebagian sahabat yang ada di belakang Umar, karena biasanya mereka itu pada saat musim dingin biasanya mereka bawa selimut kalau ke masjid. Ini untuk menghindari apa? Rasa dingin, maka dia menggunakan selimut. Abu Lu'lu'ah dibungkus atau ditutupi dengan selimut, lalu kemudian Abu Lu'lu'ah membunuh dirinya. Ini bunuh diri. Sebagian sahabat sempat terluka pada waktu itu. Sebagian riwayat menyebutkan ada sebagian yang juga meninggal bersama Umar radhiyallahu anhu. Nah, disinilah ketika itu Abu Lu'lu'ah dijuluki oleh kaum Syiah dengan Abu Suja. Siapa Abu Suja? Abu Suja itu artinya bapaknya keberanian atau bapaknya para pemberani. Jadi ditokohkan bapaknya para pemberani. Ini artinya ini paling pemberani dianggap oleh mereka apa? Abu Suja ini, sehingga mereka menjuluki Abu Suja. Yang sebenarnya Abu Lu'lu'ah itu matinya ya di Madinah, dan tidak ada kaum muslimin ketika menguburkan orang yang membunuh Umar. Ini tidak mungkin kemudian dihormati, kemudian dimuliakan sampai dibawa ke Persia. Nah mereka tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Kok bisa-bisanya kuburannya Abu Lu'lu'ah ada di mana? Di Persia sana, di Iran. Dan dimuliakan kuburan ini
entah kuburannya siapa atau mungkin kuburannya binatang mungkin ya. Ini yang diklaim itu sebagai kuburannya Abu Lu'lu'ah. Dan kuburan ini diagungkan. Nah, ini melebihi kuburannya para wali mungkin ya. Ini kuburannya para wali. Diagungkan di Persia. Nah, ini setiap hampir sepanjang tahun, bahkan ketika hari terbunuhnya Umar, hari di mana Abu Lu'lu'ah ini membunuh Umar, hari itu dijadikan sebagai hari raya mereka. Salah satu hari rayanya kaum Syiah adalah hari di mana Abu Lu'lu'ah mati. Kalau Umar bin Khattab meninggalnya baru 2 hari setelahnya, setelah penikaman itu. Tapi mereka memperingati hari keberhasilan Abu Lu'lu'ah ketika menikam Umar, dijadikan sebagai hari apa? Hari raya. Setiap tahun, dan ini bisa bisa dilihat bagaimana peringatan mereka merayakan kemenangan. Mereka menyebut sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan kaum Syiah ketika membunuh Umar bin Khattab. Ini sampai sekarang ini masih ada kaum muslimin dan banyak yang mereka mengatakan atau mentoleransi memberikan toleransi terhadap apa? Kaum Syiah ini, agama Syiah yang demikian bencinya kepada manusia terbaik. Dari sisi akidah ini saja, belum melihat kepada yang lainnya, ini sudah menunjukkan bahwa akidah yang seperti ini akidah kufur, kekafiran yang nyata. Cukup dengan kebencian dan pengkafiran terhadap Umar, bahkan memuja, mengagungkan dan menuhankan bahkan Abu Lu'lu'ah. Kuburannya Abu Lu'lu'ah ini dilap, diusap, dicari barokahnya, ngalah berkah terhadap bapak pemberani ini katanya mereka. Bapak pemberaninya kaum Rafidhah. Kalau pemberaninya adalah seperti itu, kepengecutan, bagaimana dengan apa? Yang lain dengan mereka yang ditokohkan ini dianggap sebagai bapaknya pemberani. Subhanallah. Dan mereka memberikan peringatan. Mereka bergembira. Hari kegembiraan itu adalah hari terbunuhnya Umar. Ini hari terbunuhnya Umar. Subhanallah. Nah, itulah yang diperingati. Kebencian itu demikian besar. Nah, kenapa Muawiyah? Kenapa yang menjadi permasalahan? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi orang yang juga paling dibenci setelah Umar bin Khattab? Dan ini pun juga ada hubungannya dengan Syiah atau dengan kaum Syiah. Karena pada saat pemberontakan dan kudeta terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kaum Syiah mereka sendiri yang sebenarnya menjadi penanggung jawab terbunuhnya Utsman. Kaum Syiah mereka tidak mendapatkan pengikut pada waktu itu, di masa kekhilafan Utsman, tidak mendapatkan pengikut di negeri Syam. Gak ada satupun yang ikut, yang berhasil. Pada saat Abdullah bin Saba mencari pengikut di berbagai penjuru negeri kaum muslimin, di Irak, di Basrah, Kufah, di Mesir, pergi ke negeri Syam untuk merekrut massa. Dalam rangka untuk demonstrasi kepada Utsman hingga menggulingkan kekuasaan kudeta. Pada saat berada di negeri Syam, dakwahnya Abdullah bin Saba tidak berhasil. Tidak ada satupun pengikut. Disitulah kebencian Abdullah bin Saba kepada Utsman, kepada Muawiyah. Karena di negeri Syam tidak bisa menembus pertahanan ataukah memfitnah penduduk negeri Syam. Mereka
penduduk negeri Syam demikian taatnya kepada Muawiyah. Tidak berhasil memfitnah Utsman bin Affan. Disitulah mereka kemudian membenci, demikian bencinya kepada Muawiyah. Karena tokoh mereka, Abdullah bin Sabah, tidak berhasil mendapatkan pengikut di negeri Syam. Kebencian yang demikian besar. Apalagi ketika Hasan bin Ali justru menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ini kekalahan terbesar bagi mereka. Karena itu mereka tidak terlalu mengagungkan Hasan bin Ali. Mereka lebih mengagungkan siapa? Husain. Husain bin Ali. Subhanallah. Padahal Husain tidak pernah berkuasa. Mereka menganggap bahwasanya Husain ini adalah yang paling tinggi. Bahkan pengagungan mereka terhadap Husain lebih besar. Mereka memperingati tiap tahun peringatan terbunuhnya Husain dari Karbala 10 Muharram, dan mereka tidak pernah memperingati terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pernah nggak mereka? Tidak pernah memperingati. Padahal sama-sama apa? Terbunuh. Ali bin Abi Thalib terbunuh. Subhanallah. Selama selisih jarak antara terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dengan Husain selama 21 tahun lamanya. Ini tidak pernah Husain memberikan apresiasi atau peringatan terhadap terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah dinukil bahwa Husain atau bahkan Hasan sebelumnya mengadakan peringatan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sama sekali. Nah, justru Husain ketika terbunuh, kaum Syiah mengadakan apa? Peringatan hari terbunuhnya. Bahkan mereka menganggap itu hari terbaik. Ini hari paling apa? Hari raya paling agung terbunuhnya Husain. Subhanallah. Nah, kita akan membacakan bagaimana islahul Hasan bin Ali bainal mu'minin. Kejadian didamaikan kaum muslimin ini dengan penyerahan kekuasaan. Jadi itu terjadi setelah Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah pengganti ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada justru yang dianggap sebagai musuh bapaknya, musuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Hasan bin Ali sebenarnya pada awalnya, sejak awal tidak setuju. Sebenarnya tidak setuju dengan apa yang terjadi sebelumnya, perang antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Awalnya sebenarnya Hasan ini tetapi karena mendengar dan taat kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka kemudian terjadilah peristiwa peperangan Siffin. Peperangan Siffin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, setelah terjadinya peperangan Siffin, Hasan bin Ali sebenarnya sudah berpikir, ini sesuatu yang sangat mengecewakan ataukah menyesalkan. Penyesalan sebenarnya yang terjadi. Hasan bin Ali sangat menyesal, ya termasuk ayahnya Ali bin Abi Thalib menyesali kejadian perang Siffin. Seluruh sahabat sebenarnya mereka menyesal dengan kejadian yang sudah terjadi, perang Siffin. Hasan bin Ali sepanjang kekuasaannya selama 6 bulan sejak terbunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam keadaan sedang mempunyai kekuasaan, Hasan bin Ali melihat bahwa bangsa Persia atau Ahlul Iraq yang ada di bawahnya, mereka ini bukanlah orang-orang yang memiliki ketaatan kepada pemimpin. Hasan bin Ali melihat sesuatu pemandangan yang memprihatinkan, dan itu adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Hasan bin Ali mulai berpikir, kalau orang-orang seperti ini menjadi orang-orang terdekatnya Hasan,
bagaimana dia memimpin pemerintah. Bagaimana memimpin pemerintahan. Subhanallah. Melihat penduduk negeri Syam yang demikian taatnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sangat berbeda jauh dengan ahlul Irak. Nah, ini penduduk Irak atau bangsa Irak. Yang mana kekuasaan Hasan yang sebelumnya Ali bin Abi Thalib setelah dipindahkan ibu kota dari Madinah ke negeri apa? Negeri Kufah, bukan tambah baik, maunya menangani dari pusat kekacauan. Kufah ini adalah pusat apa? Kekacauan sampai yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan peran terbesar itu adalah orang-orang Kufah dan Basrah. Maka Ali bin Abi Thalib sebenarnya beristihad ketika memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ini sebenarnya keinginan atau ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk supaya lebih bisa dikendalikan Kufah ini di masa pemerintahannya, beristihad. Nah, ini kalau ditangani dari Madinah, nanti khawatirnya terjadi lagi kejadian yang menimpa Utsman bin Affan. Maka Ali berinisiatif untuk memindahkan ibu kota ke Kufah. Tetapi ternyata tidaklah bertambah lebih baik. Tidaklah kemudian fitnah itu tertangani, meskipun sudah di pusat pemerintahannya itu dipindah ke Kufah. Ternyata juga tidak berubah. Bahkan semakin apa? Semakin kacau pemerintahan. Ini perang Jamal, perang Siffin terjadi. Setelah itu 4 tahun yang setelahnya masih agak mending atau tenang, reda. Tapi gejolak itu masih terus terjadi. Nah, ini antara kekuasaan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun itu adalah masa-masa tenang setelah terjadi perang Jamal dan Siffin, tetapi ternyata kaum Khawarij, dan ketenangan itu setelah ditumpas kaum Khawarij. Kaum Khawarij mereka tidak puas. Ini mereka merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang. Pembunuhan terhadap 3 orang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr ibn al-As. Amr bin As ini adalah yang pada saat perang Jamal dan perang Siffin itu berada di pihak Muawiyah. Amr bin As, dan yang menjadi wakil Muawiyah ketika terjadi perdamaian dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ketika terjadi perdamaian setelah perang Siffin, Amr bin As. Dan ini adalah yang paling dibenci oleh kaum Khawarij. Direncanakanlah pembunuhan terhadap 3 orang. Ini. Dan dengan 3 eksekutor yang menjalankan apa? Pembunuhan. Dan yang menjadi pengeksekutornya Ali bin Abi Thalib adalah Ibnu Muljam. Ibnu Muljam bersepakat dengan 3 orang untuk melakukan sebuah ibadah. Ibadah yang dianggap oleh mereka paling apa? Paling tinggi, jihad fisabilillah, dengan membunuh 3 orang paling dibenci kaum Syiah. Ini 3 orang ini yang bisa menumpas mereka di Syam itu tidak berhasil. Ini di sana ada Muawiyah dan Amr bin As, dan kemudian Ali bin Abi Thalib yang menumpas kaum Khawarij. Ini maka ini 3 harus dibunuh. Sepakatlah, salah satunya adalah Ibnu Muljam yang berhasil membunuh Ali. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As tidak berhasil. Amr bin As sakit waktu itu. Amr bin As sakit. Ini Amr bin As sakit. Digantikan ketika sholat. Ini karena namanya gubernur itu yang juga menjadi apa? Imam. Amr bin As digantikan oleh seorang sahabat yang namanya Kharijah radhiyallahu anhu. Ditikam oleh apa? Yang kebagian membunuh Amr bin As. Amr bin As sakit di rumah, tidak berangkat sholat subuh.
Ini kejadiannya juga salat apa? Salat subuh, subhanallah. Akhirnya yang dibunuh adalah Kharijah. Ini ditanya, kenapa kamu membunuh Kharijah? Maka dia mengatakan, aradtu Amran. Jadi apa? Saya ingin membunuh Amr. Yang kamu bunuh itu adalah Kharijah. Bukan Amr. Dia mungkin nggak tahu, nggak pernah apa? Tahu kalau itu adalah Amr. Karena waktu salat subuh dia ketika mendengar ini pokoknya apa? Sama dengan yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah Majusi. Ini pokoknya taunya yang menjadi imam adalah apa? Amr. Ini yang kau bunuh bukan Amr. Yang kau bunuh adalah Kharijah. Kata sang pembunuh ini, aradtu Amran wa aradallahu Kharijah. Saya pengennya Amr, tapi Allah menghendaki Kharijah. Ya biarlah. Ini subhanallah. Tidak apa-apa, Allah yang menghendaki Kharijah berarti. Subhanallah. Ini. Jadi ini apa yang dikatakan oleh pembunuhnya. Muawiyah bin Abi Sufyan sebenarnya terkena luka. Terluka dengan tikaman yang bertugas ataukah yang menjalankan pembunuhan eksekutor pembunuh Muawiyah. Tetapi Muawiyah tidak meninggal. Tidak meninggal. Hanya saja dengan luka Muawiyah itu, setelahnya Muawiyah disebutkan tidak punya anak lagi. Disebutkan bahwa itulah yang menyebabkan kemandulan. Ini kemandulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sudah berhenti, tidak punya anak lagi akibat tikaman itu. Yang meninggal adalah Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam kemudian dieksekusi. Semuanya dieksekusi. Ketiga orang ini dieksekusi termasuk Ibnu Muljam. Ibnu Muljam menganggap itu sebagai suatu ibadah. Dan ketika dieksekusi, dikisos Ibnu Muljam, tidaklah dia menganggap itu sebagai suatu yang disesali. Bahkan sampai akhir hayatnya tidak menyesal. Subhanallah. Kalau orang zaman sekarang melihat bagaimana Ibnu Muljam ketika dieksekusi, dipenggal lehernya dipenggal, kepalanya gelundung, masih mengucapkan apa? Zikir. Coba bayangkan. Ini. Mungkin kalau sekarang ini orang mati syahid paling apa? Paling dikultuskan. Ini subhanallah. Tapi kembali kepada Islahul Hasan. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mendamaikan di antara sama kaum muslimin setelah melihat bahwa penduduk negeri Kufah yang ada di bawah kekuasaannya, orang-orang yang ada di bawahnya ini tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat bahwa kekuasaan lebih baik dipegang oleh Muawiyah. Kekuasaannya lebih stabil. Mereka lebih taat kepada Muawiyah. Setiap musyawarah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dengan bawahannya mesti terjadi keributan. Selama 6 bulan ini mesti terjadi apa? Keributan. Ketika diajak musyawarah oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, apa yang orang-orang yang ada di bawahnya ribut mereka. Ini berbeda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Musyawarah tidak ada yang berani berbicara kecuali yang ditunjuk oleh Muawiyah. Berbeda sama sekali. Ini orang-orang yang ada di bawah Muawiyah yang demikian taat kepada Muawiyah, menghormati Muawiyah radhiyallahu anhu, dan berbeda dengan apa yang dilihat oleh Hasan bin Ali. Kalau diteruskan kekuasaannya, ini tidak akan bisa langgeng. Hasan melihat ini tidak akan bisa dipertahankan. Kekuasaan seperti ini. Orang-orang yang ada di bawahnya lebih buruk, bahkan jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya, di mana Ali bin Abi Thalib berkuasa. Semakin buruk. Maka Hasan bin Ali disebutkan dalam riwayat memang sejak awal sudah punya keinginan
Sebagian menyebutkan bahwa Hasan bin Ali baru berpikir untuk menyerahkan kekuasaan itu dalam perjalanan menuju negeri Syam. Nah ini. Jadi pasukan itu sebenarnya pasukan yang sebenarnya dipersiapkan untuk perang melawan Muawiyah. Mau terjadi pertempuran yang kedua. Nah ini. Hasan bin Ali berangkat bersama pasukannya menuju negeri Syam. Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah bin Abi Sufyan melihat ini demikian besarnya pasukan yang dibawa oleh Hasan bin Ali. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Hasan sebenarnya sudah ingin menyerahkan kekuasaan, tetapi tidak disampaikan sejak awal. Karena bisa jadi kalau seandainya Hasan itu menyampaikan di awal perjalanan, maka bisa jadi urung. Mereka tidak mau. Tidak mau untuk apa? Berangkat menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sehingga Hasan baru menyampaikan keinginan untuk menyerahkan kekuasaan setelah hampir ketemu. Bahkan baru setelah ketemu dengan Muawiyah baru diserahkan kekuasaannya. Masya Allah. Nah, sebagian menyebutkan bahwa Hasan memang sejak awal sudah merencanakan ini tadi. Sementara riwayat yang kedua menyebutkan Hasan baru berpikir di tengah perjalanan. Ini di tengah perjalanan. Kenapa berpikir menyerahkan kekuasaan setelah di perjalanan? Bukan sejak awal. Awalnya ini adalah perang rencananya. Karena Muawiyah Hasan melihat di tengah perjalanan bahwa pengikutnya atau pasukannya ini bukan pasukan yang betul-betul taat kepadanya. Ini bahkan melihat, bayangkan Hasan bin Ali tendanya atau tempat tinggal kemahnya. Nah, ini kemahnya tidak aman. Tidak aman. Dijarah, dicuri. Subhanallah. Bagaimana bisa ini tendanya khalifah ini ya. Tendanya khalifah pemimpin. Ini dicuri barang-barangnya di dalamnya. Subhanallah. Ini padahal apa? Tenda yang seharusnya dijaga ketat. Ini ternyata apa? Tidak aman. Bahkan Hasan merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Hasan bin Ali tidak merasa aman. Ini dalam perjalanan. Subhanallah. Dijarah dan diambil curi. Hasan bin Ali melihat kayak begini. Ini. Maka disitulah Hasan berpikir ini kayaknya tidak bisa diteruskan. Ini. Di situ kemudian berpikir untuk menyerahkan kekuasaan. Ini dua pendapat ataukah dua kemungkinan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kenapa menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Tetapi ini semuanya baik itu yang pertama atau yang kedua yang rajih, yang penting bahwa Hasan bin Ali ketika menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena setelah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, persatuan kaum muslimin terjadi hingga tahun itu di mana diserahkan kekuasaan, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah disebut dengan tahun persatuan, Amul Jamaah. Kenapa? Karena selama ini dua pasukan yang saling berperang, Ali dan Muawiyah, itu berdamai setelah diserahkan oleh Hasan. Sudah nggak ada lagi pertikaian. Selesai dengan penyerahan kekuasaan itu. Seluruh kaum muslimin berbaiat kepada Muawiyah. Selama kepemimpinan Muawiyah, baik itu ketika menjadi gubernur di zaman sejak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejak ditaklukkan Romawi. Nah ini karena Muawiyah berkuasa di negeri Syam dan itu adalah bekas apa? Romawi. Sampai zaman di mana diserahkan oleh Hasan bin Ali hingga wafatnya Muawiyah. Subhanallah. Hingga wafatnya Muawiyah, negeri Syam ini adalah negeri paling aman,
paling tentram, nggak ada gejolak. Dan itu menunjukkan keberhasilan Muawiyah dalam memimpin. Dan Muawiyah adalah pemimpin yang paling dicintai rakyatnya. Paling dicintai rakyatnya. Selama kekuasaannya, subhanallah, ditaati, disukai, dicintai oleh rakyatnya. Aman, tentram. Di zaman Muawiyah, di situ perluasan kekuasaan, ekspansi kaum muslimin yang vakum di zaman Ali. Kekuasaan Ali penuh dengan intrik, gejolak intern. Tidak ada perluasan ekspansi wilayah kaum muslimin. Baru terjadi setelah Muawiyah berkuasa. Bahkan armada laut itu berdiri di masa Muawiyah. Muawiyah yang mendirikan angkatan laut. Nah, ini yang mendirikan angkatan laut itu di masa siapa? Muawiyah. Angkatan darat sudah, ya kan? Nah, ini laut yang waktu itu dibentuk, sebelumnya belum ada. Jadi Islam ini angkatan lautnya kaum muslimin itu didirikan oleh Muawiyah, yang belum angkatan udara. Ya, waktu itu belum ada pesawat. Nah, ini tinggal angkatan udara. Nah, ini angkatan laut, subhanallah, perahu, dan itu armada laut pertama. Kata Rasulullah SAW, awalu jaishin yaghzunal bahra maghfurun lahum. Kata Rasulullah, pasukan pertama yang mengarungi lautan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Angkatan laut pertama, ini awalu jaishin, pasukan pertama, maksudnya umat ini yang mengarungi lautan, maghfurun lahum, kata Rasulullah, diampuni oleh Allah. Masya Allah. Dan ternyata angkatan pertama itu didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menunjukkan keutamaan Muawiyah, diampuni oleh Allah SWT. Seandainya melakukan kesalahan, maka mereka semuanya ini diampuni. Bukan hanya yang mendirikan, tetapi seluruh pasukan yang mengarungi lautan diampuni oleh Allah SWT. Maghfurun lahum. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Ini jasanya Muawiyah. Masya Allah. Karena mengarungi lautan bukan suatu yang sederhana. Waktu itu lautan oleh bangsa Arab ini dianggap sebagai suatu yang makhluk yang mengerikan. Nah, ini Umar bin Khattab pun ketika tanya apa itu lautan, Umar bin Khattab mungkin belum pernah melihat apa laut, bagaimana mengarunginya. Ini digambarkan kepada Umar bin Khattab. Umar bertanya, gimana laut itu? Ini itu makhluk besar, katanya. Ini makhluk besar. Orang bisa apa? Mati kalau berada di tengahnya. Ini kalau ditelan oleh apa? Laut ini. Masya Allah. Air yang besar. Nah, disitulah keutamaan Muawiyah. Dan Rasulullah sudah bersabda tentang penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala, ini ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah alal mimbar, di atas mimbar, wal Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu ila jambi. Sementara Hasan waktu itu masih kecil, masih bocah, masih balita. Ini masih balita Hasan, atau masih usia sangat kecil. Wa huwa yuqbilu 'alan nasi marratan wa 'alaihi ukhra. Waktu itu Rasulullah menghadap kepada para sahabat dan kemudian menengok sesekali kepada Hasan. Ini Rasulullah SAW menengok pada sahabat dalam keadaan Hasan dia apa? Dipangku, digendong oleh Rasulullah SAW. Nah ini atau di sampingnya Rasulullah SAW. Hasan ini ada di samping Rasulullah waktu itu, duduk di samping Rasulullah dan para sahabat ada di hadapan beliau. Wa yaqulu, ketika itu Rasulullah bersabda, inna ibni hadas sayyidun. Sesungguhnya putraku ini, cucu itu disebut dengan apa? Putra, anakku ini. Itu orang Arab biasa menyebut anak, menyebut apa? Cucunya itu dengan apa? Anak. Nah, ini cucuku ini atau anakku ini bahkan disebutkan.
Inna bni hadha sayyidun. Anakku ini seorang pemimpin. Masya Allah. Artinya akan jadi apa? Pemimpin nanti. Sungguhnya anakku ini akan menjadi pemimpin. Sayyidun. Wala'allallah. Dan semoga Allah. Nah ini. Atau bisa jadi nanti. Allah akan yusliha bihi. Akan mendamaikan dengannya. Allah mendamaikan melalui apa? Hasan. Baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Dua-duanya kaum muslimin. Hasan yang mendamaikan dua kelompok besar ini. Dan terjadilah yang terjadi. Tidak pernah dalam sejarah kejadian yang lebih bersejarah daripada ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan dengan penyerahan itu langsung damai. Pasukan Ali yang sebelumnya, Syiahnya Ali dan Syiahnya Muawiyah, selesai dengan penyerahan kekuasaan. Subhanallah. Dan itu menunjukkan jiwa besar Hasan bin Ali, dan menunjukkan bahwa Hasan bin Ali tidaklah orang yang memiliki sifat haus kekuasaan, bahkan langsung menyerahkan. Setelah itu hubungan Hasan dan Muawiyah demikian mesra, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh kaum apa? Kaum Syiah. Hasan bin Ali setiap berkunjung ke Muawiyah dihormati dengan penghormatan luar biasa. Ini disambut. Dan Hasan ini beberapa kali berziarah kepada apa? Muawiyah, dari Kufa ke Muawiyah. Subhanallah. Setiap kali datang Hasan bersama rombongannya Ahlul Bait, setiap kali itu dihormati, disambut. Disambut seperti menyambut raja dari negara lain. Subhanallah. Ini hubungannya. Hubungan antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Tidak sebagaimana yang digambarkan, seakan-akan sampai terjadi penyerahan itu apa? Terjadi gap ataukah hubungan yang jelek. Justru sebaliknya. Orang yang paling dihormati oleh Muawiyah adalah apa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Baik. Ini insyaallah yang bisa kita bacakan. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.